hadhihi siyam wa unzilat fil Qur'an hudal lil mu'minin wa rahmah. Ada sedikit tentang kaitannya dengan masalah Ramadan sekali. Jadi saat hari pertama, hari kedua itu pada umumnya kita penuh masjid di mana-mana. Itu sudah menjadi fenomena dari dulu. Kenapa seperti itu? Itu kita punya jawaban yang berbeda masing-masing. Tetapi sebetulnya ada satu jawaban yang sebetulnya ini bisa dipakai sebagai patokan. Kenapa setelah berlalu 2-3 hari bahkan sampai 10 hari mungkin shock itu berkurang? Dan itu sudah dari dulu di mana-mana seperti itu. Nah, inilah mungkin itu satu catatan saja, kita singkat saja, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian untuk mempertahankan satu rasa di dalam diri kita itu, rasa senang. Senang karena dapat hadiah bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hebatnya bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan Bapak sekalian itu bukan semata-mata bulan puasa saja. Itu salah satu daripada amal. Memang merupakan sebuah amal utama dalam bulan Ramadan adalah puasa. Tetapi bulan puasa itu saking hebatnya sebagai penghulu bulan sehingga sebutan bulan Ramadan itu mungkin sampai 10 atau berapa itu. Karena bersamaan dengan turunnya Al-Quran sehingga disebut sebagai Syahrul Quran, Syahrut Tilawah. Karena bersamaan dengan turunnya ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i. Itu adalah ayat doa, dan ketika pada saat kita semua pada saat itu orang pada puasa, sehingga bulan puasa juga disebut sebagai bulan doa, Syahrut doa. Dan masih banyak yang lain untuk beramal soleh, ya, untuk bersodakoh, sehingga bulan puasa disebut sebagai bulan Syahrus sodakoh. Beramal soleh, Syahrut jud, Syahrun najah. Karena Allah pada saat itu memberikan suatu ampunan, peluang ampunan pada kita yang paling kita harapkan, karena kita pada dasarnya manusia adalah orang yang lemah, ya, banyak salah dan sebagainya. Ini adalah kesempatan. Kalau kita ibaratkan Bapak sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan penyembuhan kita, seolah-olah kalau dengan obat itu dengan resep obat yang sudah lengkap. Ada puasa, ada baca Al-Quran, ada berdoa, ada zikir. Di situ juga ada Lailatul Qadar. Jadi ini mohon untuk diketahui semua, dan itulah sebetulnya yang membuat kita senang. Man fariha bidukhuli Ramadan, fariha, senang. Cuman senangnya ini harus dipertahankan, Pak Ibu sekalian. Tidak cukup senang-senang pada saat di awal-awal. Senang itu harus. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyenangi seseorang, ya, pada suatu saat jangan-jangan senangnya itu luntur sehingga melirik yang lain. Demikian juga ketika seorang senang dengan rumah yang bagus, maka dia akan awet, akan tinggal, akan dekat dengan rumah itu. Dia tidak akan menjauh dari rumah itu karena senang. Lah senang inilah, maka awal-awal dari munculnya bulan Ramadan, Rasulullah mengingatkan kita sekalian tentang senang itu, fariha. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niro. Senang saja itu akan dibebaskan kita dari api neraka. Nah, mari kita coba untuk belajar, ya, mempertahankan rasa senang itu. Ya, satu saja mungkin, ya. Itu saja, mungkin nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tapi
Mudah-mudahan yang satu ini bisa kita jadikan sebagai pegangan. Ya, pegangan. Hanya Bapak sekalian, senangnya bapak-bapak, senangnya anak-anak kita, anak kecil, berbeda dengan senangnya bapak-bapak atau anak-anak yang besar. Kalau anak-anak kecil senangnya mungkin karena ketemu dengan teman-temannya. Tetapi kalau senangnya kita semua tentunya ada alasan. Alasannya adalah karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, penuh dengan kelipat gandaan pahala, penuh dengan magfirah. Nah itulah sekalian, itu yang perlu kita ketahui. Insya Allah mungkin besok pagi kita masih ada untuk taklim di malam hari selama bulan Ramadan memang ditiadakan karena bersamaan dengan waktu tarawih. Tapi untuk hari Sabtu dan Ahad masih ada taklim, dan untuk hari Ahad masih ada taklim untuk tarjim dari Ustadz Nurwaliin. Dan hari Sabtu nanti akan diisi bergantian. Dan setiap selesai subuh, para jamaah sekalian, nanti ada kultum subuh. Ini sebagai informasi. Demikian sebagai informasi mengawali memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan jauh dari hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita ujung-ujungnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man qoma ramadhana dan seterusnya. Man qoma Lailatul Qadar, ada 3 yang hampir sama, yang hadiahnya adalah hadiah yang paling besar dari Allah adalah ampunan, ya, magfirah. Ya, itulah yang sebetulnya kita cari, dan itulah ketika kita sudah dapat magfirah maka derajat takwa itu akan mendapatkan, kita akan dapatkan. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan hidayah setiap saat dan bisa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan perintah Allah SWT. Demikian, mohon maaf mungkin ada hal yang kurang tepat yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.